atas limpahan berkah, rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga kita pada pagi hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa beribadah, untuk bisa bermuwajahah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya pada pagi hari ini dalam rangka untuk menjalin ukhuwah Islamiyah di antara segenap ormas elemen Islam, dan tentunya dengan kepada para ahlul ilmi yang saat ini alhamdulillahirabbil alamin Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan kami untuk bisa menghadirkan beliau-beliau yang ada di depan kita semua ini. Sholawat dan salam selalu tercurah kepada beliau junjungan kita Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat beliau, para ulama dan para pejuang fisabilillah yang senantiasa mendakwahkan Islam, memperjuangkan Islam sehingga Islam bisa sampai kepada kita. Para tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum acara dimulai kami memohon dengan hormat sekali kepada panjenengan semua untuk bisa menempati baris-baris kursi yang masih kosong di depan. Monggo. Bisa maju. Depan enggak apa-apa, Pak. Dari Pak Zam monggo. Dari FPI Semarang, FPI Jawa Tengah. Silahkan. Jadi dipenuhi dulu yang depan biar nanti yang belakang bisa kebagian. Alhamdulillah. Matur nuwun. Pertama-tama tentu saya ucapkan jazakumullahu khairu jaza kepada para tamu undangan yang sudah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk bisa rawuh pada pagi hari ini. Semoga nanti apa yang kita diskusikan, apa yang kita dapat dari forum pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kita dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kami sampaikan terima kasih jazakumullahu khairu jaza kepada para pembicara yang juga sudah telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk bisa datang pada pagi hari ini. Kepada beliau Profesor Dr. Suteki SHM kami ucapkan selamat datang, matur nuwun jazakallahu khair. Kepada beliau Ustadz Fuad Al-Hazimi dari Magelang kami ucapkan jazakallahu khair. Dan kepada beliau Dr. Hardi Winoto selaku Wakil Rektor 2 Bagian Kepegawaian dan Keuangan Universitas Muhammadiyah Semarang. Selamat datang Bapak, kami ucapkan terima kasih, jazakallahu khair. Para tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum nanti kita masuk ke materi inti, alangkah baiknya pertemuan diskusi pada pagi hari ini kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan kemudian kami panggilkan kepada saudara kami Dana untuk membuka acara dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا
عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ارحمنا بالقرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga dengan dibacakan ayat-ayat Al-Quran tadi semakin menambahkan hidayah kepada kita, mendekatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum acara inti mungkin selayang pandang tentang Forum Aktivis Islam Jawa Tengah atau Forsalam yang bertindak selaku panitia penyelenggara pada pagi hari ini. Secara singkatnya, Forum Studi Aktivis Islam Semarang, Jawa Tengah, Forum Studi Aktivis Islam Jawa Tengah atau Forsalam Jawa Tengah itu merupakan gabungan atau peleburan dari ormas-ormas Islam yang di Jawa Tengah, khususnya yang ada di Semarang ini. Aktivis Islam yang tentunya juga aktif di dalam menyuarakan kritik-kritik membangun, ya, baik kepada pemerintah ataupun kepada masyarakat pada umumnya. Di mana kami sering menyebut diri kami sendiri ini adalah aktivis idealis minimalis, gitu. Berusaha untuk ideal sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan para pejuang fisabilillah, tapi minimalis mungkin dari segi pendidikan. Artinya tidak sebagaimana mereka politikus yang sudah mengenyam bangku kuliah sampai S2 atau S3. Minimalis karena kami mungkin minim dalam hal budget atau biaya. Wah, nyun sewu ini harus saya sampaikan. Karena tidak sebagaimana mereka para pelaku-pelaku media yang mempunyai banyak sekali biaya atau modal untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan semacam ini. Tapi atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kami dapat menyelenggarakan kegiatan perdana kami yang insya Allah mungkin kedepannya kami akan selalu fokus pada hal diskusi ilmiah atau diskusi publik, khususnya berkenaan dengan tema-tema atau isu-isu yang sedang hangat dibicarakan di Indonesia atau khususnya di Jawa Tengah atau bahkan mungkin di Semarang. Ya. Forum Studi Aktivis Islam Jawa Tengah atau Forsalam Jawa Tengah, personel intinya terdiri dari beberapa orang yang juga sudah aktif di beberapa lembaga pergerakan di Semarang ataupun Jawa Tengah. Kami harap nanti pada panitia inti untuk bisa berdiri ketika saya perkenalkan. Ya. Yang pertama adalah Saudara Suluh Rendra Prasetyo Utomo. Beliau ini selaku ketua Forsalam Jawa Tengah.
Seharusnya beliau yang berdiri di sini untuk memberi sambutan, tapi karena jenggot saya lagi tebal, nah dia beralasan seperti itu. Ya, beliau ketuanya, kemudian sekretarisnya adalah saya sendiri, Amur Yudha Prihanto. Ya, mungkin ada di antara panjenengan yang sering melihat saya ada di atas panggung terkomando. Ya, ini saya mencoba untuk penampilan yang lebih beda gitu. Kemudian dari dari seksi humasnya ada saudara Lutfi Miftah SE yang pakai batik belakang itu, ya di belakang itu, yang sudah akrab namanya di Kepolisian Restabes Semarang ataupun di Polsek, berbagai Polsek Semarang. Alhamdulillah, makanya cocok untuk sisi humas beliau itu. Kemudian dari bagian bendahara, saudara Doni Puji Laksono, monggo berdiri. Beliau saat ini masih kuliah di UNES S1 jurusan teknik mesin ya. Kemudian ada saudara Arif Pamungkas SE, monggo berdiri, bagian IT ya, makanya pakai kacamata, entah itu minus atau memang hanya pasangan. Nah, itu personel inti dari Forsalam. Adapun backupnya atau pasukannya adalah ya gabungan dari tadi berbagai macam elemen atau ormas Islam Semarang yang sangat concern dengan isu-isu global ataupun isu-isu nasional. Nah, demikian perkenalan singkat dari Forsalam. Ini maaf nyuwun sewu saya borong semuanya ini karena tadi jenggot saya yang paling tebal di antara teman-teman ini tadi. Ya. Nah, kemudian berikutnya belum. Ya. Masih isu lokal gitu. Kemudian selanjutnya adalah latar belakang kenapa diskusi publik dengan tema urgensi deradikalisasi melalui peraturan dan keputusan Menteri Agama ini kami selenggarakan. Jadi ini berawal dari hangatnya isu-isu deradikalisasi. Bisa tampilkan slide-nya, Mas Doni. Jadi untuk bisa masuk ke pembahasan, ingin saya sampaikan beberapa alasan kami. Nah, di slide sudah ditampilkan, ini saya ambil dari cover koran Tempo yang panjenengan mesti masih ingat, fokus radikalisme, di mana di situ digambarkan ada beberapa pejabat negara. Saya nggak terlalu tahu siapa ini, mungkin panjenengan lebih tahu. Di mana di situ dinarasikan oleh Tempo, radikalisme jadi prioritas Menteri Bidang Politik Kabinet baru Presiden Joko Widodo yang akan diumumkan hari ini. Ya. Nah, ada dua tokoh yang ketika itu cukup menyita perhatian publik, yaitu adalah Menteri Fahru Rozi, ya, sebagai Menteri Agama. Ya, kemudian ada Bapak Dr. Andes Tito Karnavian, mantan Kapolri dan juga pernah menjabat sebagai mantan Kepala Densus atau Detasemen Khusus Anti Teror 88. Ya. Nah, itu pun sudah cukup membuktikan bahwa negara ini mungkin sepintas dalam keadaan darurat radikalisme mungkin. Ya, maka ini menjadi salah satu pemicu kita untuk membawakan tema dengan isu deradikalisasi. Kemudian next. Nah, ada beberapa yang ingin saya kisahkan, yang saya sampaikan, statement-statement atau wacana-wacana dari Bapak Menteri Agama. Yang pertama adalah beliau ketika setelah selesai dilantik akan melakukan perhatian khusus kepada para ustadz yang mungkin dakwahnya atau ceramahnya bisa menimbulkan perpecahan bangsa. Ya. Kemudian next, yang berikutnya dari Kementerian Agama akan mengerahkan 45.000 penyuluh cegah penyebaran paham radikal. Ya. Next, kemudian Menteri Agama juga akan menambah dengan mengerahkan 260.000 penceramah untuk melawan radikalisme. Ya. Wacana berikutnya, nah ini bukan wacana lagi, tapi kalau ini sudah menjelma menjadi surat keputusan bersama SKB 11 Menteri dan Lembaga Darurat Radikalisme Aparat Sipil Negara. Ya. Nah, ini adalah bentuk SKB-nya atau surat keputusan bersamanya. Ya. Kemudian next. Nah, sebelumnya. Nah,
Kenapa? Ini salah satu alasan kenapa kami juga turut menghadirkan beliau Profesor Dr. Sutegi SHM Hum untuk menyampaikan atau menjelaskan sebenarnya radikalisme itu apa sih? Deradikalisasi itu seperti apa sih? Seperti itu. Karena apa? Karena beliau menjadi bukan korban ya, apa ya? Suspek gitu Ustaz. Tersangka gitu. Ada suspek flu burung lah, ini suspek flu radikalisme gitu. Makanya beliau cocok ini untuk kami hadirkan karena beliau juga selain menjadi suspek, beliau insya Allah juga menguasai di bidang hukumnya gitu ya. Nah, itu yang kita beri kotak merah itu pada poin kedua dari SKB 11 Menteri dan Lembaga membentuk tim satuan tugas dalam rangka penanganan tindakan radikalisme ASN yang meliputi intoleran, anti ideologi Pancasila, anti NKRI dan menyebabkan disintegrasi bangsa. Nah, kalau kami dan teman-teman tadi yang saya katakan aktivis idealis minimalis tadi membaca loh pengertian dari radikalisme kok cuman sesingkat ini ya, yang meliputi intoleran, anti ideologi Pancasila, anti NKRI dan menyebabkan disintegrasi bangsa. Nah, makanya kami alhamdulillah bisa menghadirkan beliau Prof. Sutegi nanti untuk membahas tentang dikotomi sosial politik dari pengertian radikalisme dan deradikalisasi. Terima kasih Profesor sudah datang Nawi. Next. Ya, ini juga menjadi salah satu topik pembahasan sebenarnya pada pagi hari ini. Kementerian Agama tulis ulang buku pelajaran agama untuk tangkal radikalisme. Ya. Terus next. Nah, berikutnya ini yang sudah menjelma menjadi peraturan Menteri Agama, yaitu tentang Majelis Taklim. Ini juga sempat memicu semacam kontroversi, bahkan banyak di antara tokoh-tokoh umat Muslim, tokoh-tokoh masyarakat yang mengeluarkan statementnya mengeluarkan statementnya mereka yang nadanya itu adalah untuk mereject atau menolak. Ya, saya beri contoh beberapa tokoh di antaranya. Dari Muhammadiyah, alhamdulillah nih dari perwakilan dari Muhammadiyah sudah datang Bapak Jumai dan dari perwakilan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Beliau Pak Hadir Nasir Ketua Umum PP Muhammadiyah mengatakan tolak permen agama yang mengatur majelis taklim. Nah, terus berikutnya dari beliau Ketua PP Muhammadiyah bidang hukum dan HAM Bapak Busro Muqaddas. Beliau juga mengatakan aturan majelis taklim seperti kembali ke zaman Orde Baru. Kemudian dari Sekjen MUI juga mengatakan beliau merasa bingung Menteri Agama menerbitkan aturan majelis taklim bahwa harus terdaftar. Kemudian kalau tadi dari Muhammadiyah dan sekarang dari Nahdliyin, beliau salah seorang ulama Nahdlatul Ulama yang sudah sepuh Kiai Haji Salahuddin Wahid atau Gus Solah mengatakan majelis taklim tidak perlu dibuat peraturan atau majelis taklim tidak perlu terdaftar di Kementerian Agama. Berikutnya dari GP Ansor, bahkan beliau mengatakan terlalu remeh Menteri Agama mengurusi majelis taklim. Ini saya hanya mengutip dari beberapa media di internet. Jadi kalau mau marah jangan sama saya, sama medianya ya. Next. Nah, ini merupakan salah satu dalih atau alasan dari Kementerian Agama mengatakan bahwa kenapa majelis taklim harus terdaftar, karena untuk hal pembinaan. Pembinaan dalam hal apa? Perwakilan dari Menteri Agama mengatakan bahwa pembinaan untuk dana yang diambilkan dari APBN ataupun APBD. Nanti bisa panjenengan cek di situs ini ya. Kemudian yang berikutnya ya ini yang menjadi pro kontra di kalangan teman-teman aktivis, di kalangan para takmir-takmir masjid. Pada salah satu poin butir 1 di pasal 6 peraturan Menteri Agama tentang majelis taklim, di situ disebutkan majelis taklim sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 harus terdaftar pada kantor Kementerian Agama. Jadi diksinya itu harus. Nah, ini juga dibantah oleh dari perwakilan dari Kementerian Agama. Mereka mengatakan bahwa diksi atau pilihan kata harus itu lain dengan diksi atau pilihan kata wajib. Karena kalau yang namanya wajib itu berarti ada sanksi kalau tidak melakukannya. Tapi kalau namanya harus itu hanya inisiatif. Seperti itu kata dari perwakilan Kementerian Agama. Wallahu a'lam, saya bukan ahli bahasa ya, nanti atau ahli hukum, nanti mungkin Prof bisa menjelaskan lebih lanjut. Ya, jadi ini yang menjadi polemik, jadi pro kontra di tengah-tengah masyarakat. Harus, jadi kesannya kan seperti seakan-akan itu sudah fardu ain gitu, atau fardu kifayah gitu. Ya. Padahal kalau dari
butir yang ketiga ini majelis yang disebut sebagai majelis taklim memiliki paling sedikit 15 orang jamaah. 15 orang jamaah. Ya, berarti kalau kurang dari itu tidak bisa disebut majelis taklim. Kalau dari bunyi peraturan ini loh, ya. Maka kalau di Semarang itu ada beberapa majelis taklim yang jumlahnya melebihi 15. Saya kasih contoh misalnya yang ada di Mangkang. Itu markasnya dari Jama'atut Tabligh di Mangkang itu. Ya, sampai sekarang itu puluhan bahkan ratusan itu kalau sedang ada taklim di situ. Ya, kemudian kalau contoh yang lain itu di Tegalsari di Masjid Al Barokah itu ya, itu dari teman-teman Salafi ya. Kemudian kalau di Telogosari ini dari perwakilan Nahdlatul Ulama itu ada majelis taklimnya Kiai Haji Haris Sodakoh. Itu juga kalau Ahad itu full meluber sampai ke jalan. Ya, ini beberapa contoh majelis-majelis taklim yang melebihi yang mempunyai peserta atau jamaah 15 lebih dari 15 orang. Nah, entah apa maksud dan tujuan dari Kementerian Agama. Makanya kami sebenarnya berusaha untuk menghadirkan beliau-beliau dari Kementerian Agama wilayah Jawa Tengah. Next. Nah, ini yang juga tidak kalah serunya tentang surat edaran untuk menghapuskan konten khilafah dan jihad pada kurikulum madrasah. Ya, nah ini, nah, ya, implementasi keputusan Menteri Agama tahun 183 dan 184 tahun 2019. Ini sebenarnya yang lebih pas untuk menjelaskan ya dari Kementerian Agama sendiri. Ya, tapi ala kulli hal entah karena sesuatu yang lain, akhirnya Bapak Nur Abadi yang kami cantumkan di surat undangan di di prosedur jalannya acara atau rundown acara yang panjenengan semua sudah terima, beliau menyatakan mundur sebagai narasumber. Ya. Next. Nah, terus next. Ini penjelasan yang tadi. Ya, stop. Tadi kembali. Nah, bahkan dari statement ya Persatuan Guru Madrasah Indonesia atau PGMI Samsudin ya menolak penghapusan materi khilafah dan perang gitu ya. Terus nah ini poin yang ada di surat edaran tadi ya. Maka implementasi KI dan KD dalam pembelajaran belajar mengacu tercantum pada ini ya. Membahas tentang pemerintahan Islam atau khilafah dinyatakan tidak berlaku ya. Terus maka kami membuat proposal ke beberapa pembicara atau narasumber, salah satunya ke Kementerian Agama wilayah Jawa Tengah. Nah, ini kami ketika itu memasukkan ke sana, kemudian next alhamdulillah sudah diterima permohonan kami kepada Kementerian Wilayah Agama sebagai pembicara pada tanggal 30 Desember. Nah, kenapa kok akhirnya beliau-beliau dari Kementerian Wilayah Agama berhalangan hadir? Ya, maka ini ingin kami sampaikan klarifikasi kenapa sebabnya dan apa yang melatar belakanginya. Ya, yang penting proposal kami sudah tersampaikan dan beliau-beliau yang ada di Kementerian Wilayah Agama sudah menyanggupi, menyetujui. Ya, next. Kami juga menghubungi dari FKPT Jawa Tengah ya berarti ya. Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme, karena ketika kami cari informasi ternyata di Semarang tidak ada BNPT, yang ada adalah FKPT. Dari info Mas Lutfi tadi sebagai humas yang menghubungi dari pihak polisian. Maka kami terbang ke sana, menghubungi, memasukkan proposal, dan alhamdulillah mereka juga merespon dengan baik, bahkan menghubungi kami. Tapi ketika kami kejar untuk menjadi narasumber atau pembicara, beralasan dengan kami akan rapatkan dulu. Jadi rapat itu tuh selama hampir seminggu. Jadi ketika dihubungi kami baru rapat. Dulu kami baru rapat. Apa nggak pulang-pulang gitu, rapat terus sampai nggak sempat pulang ke rumah gitu. Jadi akhirnya kami putuskan bahwa tidak memanggil dari FKPT. Ya. Akhirnya kami memutuskan hanya memanggil dari Kementerian Wilayah Agama sebagai narasumber untuk mewakili kebijakan dari pemerintah. Nah, untuk klarifikasi sebelum masuk ke acara inti, ya, ini percakapan saya dengan Bapak Nur Abadi, ya, ini intinya beliau sudah
merespon dari surat kami. Ini saya sampaikan supaya apa? Karena saya dengar info dari pihak kepolisian, nanti kalau nggak disampaikan takutnya kena pasal kebohongan publik loh. Wah, tambah pusing lagi nih saya ini. Acara belum selesai sudah diancam. Ya, makanya ini saya sampaikan untuk klarifikasi gitu kan. Ya. Terus, nah di poin yang ini saya menanyakan kembali kepada beliau, ya, sedianya panjenengan yang mewakili nggih sebagai narasumber, ternyata tidak dijawab. Akhirnya pada tanggal 9 Januarinya setelah sehari selesai saya melakukan WA, kami mau langsung ke sana. Ya. Next. Nah, ini Bapak Nur Abadi, saya dan ketua dari Forsalam sudah bercakap-cakap di sana. Saya menyampaikan di sana bahwa Pak, publik itu butuh penjelasan dari pemerintah, Pak. Karena selama ini yang kami dengar terjadi semacam kesalahpahaman di dalam memahami peraturan dan keputusan Menteri Agama. Saya kasih contoh misalnya tadi tentang penghapusan konten khilafah dan jihad misalnya. Ya, ada yang menganggap berarti semua kurikulum di Indonesia dihapuskan. Ya, saya sampaikan bahwa inilah akibat dari minimnya literasi masyarakat Indonesia khususnya kaum muslimin karena tidak membaca secara full isi dari keputusan atau surat-surat atau peraturan kementerian. Ya, padahal di situ yang dihapuskan hanya di tingkat madrasah. Ya, dan itu pun bukan dihapuskan. Kalau kita mau meningkatkan daya literasi kita, kalau kita baca di situ yang dihapuskan itu hanya pada mata pelajaran fikih. Tapi dalam pelajaran sejarah Islam itu masih ada materi tentang khilafah dan jihad. Ini akhirnya saya malah sebagai Kementerian Agama ini harusnya mereka mengasih fee ke saya karena mewakili gitu kan. Ya. Saya sampaikan kepada beliau Bapak Nur Abadi, Pak ini yang jenengan harus menjelaskan. Kalau saya menjelaskan siapa saya gitu loh. Ya, karena banyak terjadi kesalahpahaman di dalam memahami penerapan atau aktualisasi dari keputusan dan peraturan Menteri Agama. Nah, tanggal 13 Januari kami berinisiatif untuk meminta kurikulum vitae dari Pak Nur Abadi. Sambil kami tampilkan video teaser, video pendek dari promosi atau publikasi acara pada pagi hari ini. Wallahu a'lam, apakah karena videonya itu backsoundnya serem jadi akhirnya beliau mundur. Ya, next. Nah, entah kenapa wallahu a'lam tiba-tiba tanggal 13 Januarinya, jadi beberapa hari sebelum hari ini ya, 6 hari, beliau mengatakan mohon maaf kami klarifikasi dulu, saya ada kegiatan bersamaan, nanti kami laporkan pimpinan dulu. Kebetulan pimpinan tidak ada di tempat, baru ke Jakarta, suwun. Ya, jadi mendadak seperti itu. Ya. Kemudian next. Nah, kemudian beliau menyampaikan ke saya untuk menghubungi PLT dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah Bapak Ahyani. Jadi langsung dilempar ke sana, langsung ke PLT-nya karena yang berwenang yang Bapak Kepalanya sedang ada di Jakarta untuk urusan dinas. Oke, langsung kami beralih ke Bapak Ahyani Kemenak. Kami juga mengulangi prosedur yang sama. Next. Nah, ini kami mengutarakan maksud kami terus. Nah, ini intinya di sini. Jadi ini sudah saya anggap sebagai statement yang mewakili Kementerian Wilayah Agama Jawa Tengah. Beliau mengatakan terima kasih untuk kami pertimbangkan khususnya terkait dengan kewenangan Kanwil Kemenak menyangkut dengan kebijakan Bapak Menteri. Satu itu. Ya. Terus kami kejar lagi yang kedua. Next. Nah, ini yang sebelumnya. Nah, penjelasan terkait dengan beberapa kebijakan secara detail belum kami terima. Artinya berarti masih ada di pusat, belum ada semacam sosialisasi ke bawah. Oleh karena itu, secara institusi kami belum bisa menyampaikan ke ranah publik kecuali apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Menteri dan Pak Wakil Menteri. Mohon maaf. Gitu. Nah, dari situlah maka next kami menegaskan kembali, nyuwun sewu Bapak berarti dari Kanwil Kemenak Jawa Tengah untuk acara kami besok tanggal 19 Januari tidak bisa hadir nggih. Mohon maaf belum bisa. Ini tanggal 14 Januari H-5 ya berarti ya, dari sebelum tanggal ini. Ya. Maka kami nyuwun sewu agak terlambat memberitahu panjenengan semua karena setelah hubungan kami, komunikasi kami dengan pihak kementerian, maka kami berusaha untuk ke sana, tapi ternyata sebagaimana yang tadi telah beliau berdua sampaikan, dari Pak Nur Abadinya pergi, kemudian dari Pak PLT Kakanwilnya juga pergi sampai hari Jumat, berarti hari kemarin itu baru pulang. Ya.
maka kami selaku panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala jika tidak sesuai dengan apa yang kami publikasikan, karena atas izin Allah Subhanahu wa taala dan karena atas izin Allah lah ya, maka kami bisa mengadakan acara tanpa menghadirkan perwakilan dari Kementerian Agama. Tetapi alhamdulillahirabbil alamin dari Bapak Kasat Intel Polrestabes Semarang ingin berusaha membantu kami supaya diskusi pada pagi hari ini berjalan hidup gitu. Artinya bisa semarak gitu. Maka perwakilan dari Bapak Kasat Intel Polrestabes Semarang menawarkan bantuan kepada kami untuk bisa mencarikan pengganti dari pihak Kementerian Wilayah Agama. Dan alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini beliau Bapak Hardi Winoto, Dr. Hardi Winoto MSI ya Pak, selaku Wakil Rektor BUA ya, Bagian Kepegawaian dan Keuangan Universitas Muhammadiyah Semarang, telah kerso keroyo-royo ke sini untuk bisa membantu kita di dalam menambah pengetahuan kita ya, intelektual kita pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih Bapak Hardi sudah rawuh pada pagi hari ini. Ya. Nah, kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan sebagai klarifikasi, sebagai sambutan dan sebagai perkenalan kami selaku Forsalam, sehingga pada acara pagi hari ini bisa terselenggara. Semoga kita semua nanti bisa mengikuti jalannya acara ini sampai akhir acara. Untuk info saja, di sebelahnya meja pendaftaran tadi sudah ada hall, itu sudah disiapkan untuk tempat sholat. Jadi nanti kita bisa sholat di sana. Tempatnya sangat luas, ya seperti mungkin lebih luas dari ini ya. Jadi nanti acara kami jadwalkan selesai tepat jam 12. Semoga bisa kurang, ya. Nah, para tamu undangannya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menginjak pada acara yang pertama, kami persilahkan kepada Bapak Hardi Winoto, Bapak Dr. Hardi Winoto, MSI, untuk bisa menyampaikan urayanya, menyampaikan penjelasannya, ya, substansi dari tema pada hari ini. Ya. Saya selaku moderator, insya Allah akan memandu jalannya acara, dan waktu yang akan kami berikan, waktu yang tersedia kurang lebih adalah 30 menit atau setengah jam, 30 menit. Nanti tanya jawab ada di sesi akhir acara. Setelah ketiga narasumber atau ketiga pembicara menyelesaikan presentasi dan penjelasannya. Kepada beliau Bapak Dr. Hardi MSI kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pada Prof. Stuki yang kami muliakan, Ustaz Fuad Al-Asmi yang kami muliakan, dan seluruh peserta diskusi pada pagi hari ini yang dimuliakan oleh Allah. Semoga pada hari ini Allah memberkati kita semua. Terima kasih pada panitia yang tadi malam menghubungi saya, dan mungkin ada kaitan atau tidak dengan ilmu saya, tetapi saya ingin berkontribusi terhadap peradaban Islam ini. Kami beberapa kali memang melakukan diskusi tentang radikalisme, pluralisme, dan isme-isme yang lain, termasuk liberalisme, tapi untuk lingkungan Muhammadiyah. Karena kami di Muhammadiyah, di Majelis Tabligh, jadi saya tablignya tentang Islam
yang dalam hal ini adalah melalui, ya, bukan paham Muhammadiyah tapi melalui Muhammadiyah sama ini. Jadi kadang-kadang kan paham Muhammadiyah itu kan seakan-akan menjadi paham, ya, tapi melalui, ya, melalui Muhammadiyah. Mungkin di sini kan ada yang melalui FPI, ada yang melalui Nahdlatul Ulama, ada yang melalui Persis dan lain sebagainya, menjadi wadah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, memang ini tema yang cukup menarik untuk dikaji. Tetapi kalau kita mengkaji kepada masa lalu, sebenarnya tidak menarik. Karena radikalisme itu kalau dalam bahasa kan radiks, ya, itu kan mendasar. Itu saya malah memberi contoh radikalisme itu menurut Ahmad Dahlan. Ketika nabuh kentongan di depan rumahnya, tong, orang bingung, masyarakat setempat. Enten napa yai kok ora wayah sholat kok nabuh kentongan. Ngene lho. Basa Jawa to. Semua jamaahku, saya mau jual sarung, kelambi, seluruh isi rumah saya mau saya jual. Gitu. Tapi bukan untuk saya uangnya. Itu. Dan menapa yai kok sampai sak omah didol kabeh arep gawe sekolahan. Iki akeh wong sing do ora iso sekolah, ben do iso sekolah. Itulah yang kami sebut dengan radikal. Itu. Nah, saya di dalam disertasi saya juga menggunakan pendekatan radikalisme, yaitu radical approach, karena kebanyakan menggunakan metode kuantitatif, kemudian ada kualitatif. Waktu saya ujian itu tidak lolos dengan hanya kuantitatif, tetapi salah satu promotornya ya harus kualitatif, kalau tidak bisa diselesaikan secara kuantitatif. Tapi promotor yang lain tidak bisa. Ekonomi kok pendekatan kualitatif ki piye? Ya udah saya melakukan kompromi, namanya mixed methods. Nah itu secara bahasa malah tidak radikal karena itu kolaborasi. Tapi secara pendekatan riset saya melakukan radikal karena tidak umum gitu. Maka kalau dalam pelawak ini ada pelawak yang sangat radikal, anak kecil, tapi sudah pendekatan radikal. Dia membuat pertanyaan kepada salah satu pelawaknya. Pertanyaan yang sangat radikal, berapa berat Candi Borobudur? Tidak ada yang bisa jawab. Sampai penontonnya ada bisa jawab. Jawabnya apa? Beratnya ora umum. Nah, ora umum itu kan radikal. Ya itu kalau saya pendekatan bahasa otak-atik gatuknya begitu. Nah, kemudian kalau saya lihat data baru dari tadi pagi, saya lihat Alfara Research itu dia meriset, walaupun saya tidak setuju framingnya karena radikal itu ditujukan kepada Islam, tapi saya menggunakan datanya. Data dia mengatakan bahwa yang setuju negara Islam itu hanya sedikit sebenarnya, hanya 23%. Yang 76% tidak setuju. Itu dikatakan yang setuju itu radikal. Itu. Nah itu framingnya yang saya tidak setuju. Tapi data ini, yang namanya data kan suka-suka toh. Ya, hari ini disurvei semua ya muncul data gitu. Ya, saya kan seorang peneliti. Jadi hasil penelitian itu bukan kebenaran, tapi hanya menjelaskan tentang realitas pada saat diteliti. Nah itu hasil survei namanya. Kemudian Pancasila vs ideologi Islam. Nah saya baca bahwa yang setuju ideologi Islam sebagai dasar negara 16%, yang setuju Pancasila sebagai ideologi negara adalah
83%. Ini saya sih setuju sudah datanya sebagai data, tapi sebagai framing Pancasila di VS kan. VS itu kan artinya versus ya, bermusuhan dengan Islam. Nah ini yang saya tidak setuju. Wong Pancasila ya iso di-Islamke, Islam ya iso di-Pancasilakan, kan gitu. Kalau saya gampang gitu, Islam ya iso di-Pancasilakan, Pancasila ya iso di-Islamkan. Nanti saya apa ini dari data dulu. Dari data dulu. Kemudian jihad untuk khilafah ada ini. Jihad untuk khilafah yang setuju itu ada 23, yang tidak setuju itu ada 76%. Artinya kan bahwa tetap lebih banyak yang tidak setuju jihad untuk khilafah. Tetapi kenapa framingnya begitu gitu? Framingnya membuat subjudul atau membuat analogi atau membuat istilahnya dua definisi yang disandingkan dan dimusuhkan, itu yang tidak tepat di dalam membuat framing. Wong kita ini memang nenek moyang itu, kita itu seorang khalifah kok. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sistemnya akan khilafah. Kepemimpinannya kan khilafah. Nah, kemudian para sultan di Nusantara itu menurut saya titelnya itu juga khalifatu fil ard panatagomo. Kan gitu. Ada yang titelnya Pakualam, Mangkubuwono, Mangkubumi. Jadi raja-raja Jawa itu luar biasa. Jadi bumi itu sudah dipangku. Itu kan sebuah titel yang luar biasa. Artinya apa? Memang Jawa itu sudah global sejak dulu. Simbolnya aja kan bumi. Ratu Sejagat itu sekarang ada Keraton Agung Sejagat ya. Nah, artinya apa? Bahwa memang kita ini kadang terjebak oleh istilah yang kemudian kita musuhi istilah itu. Jadi menurut saya bahwa itu kan kata umum, khalifah itu kan kata umum untuk siapapun. Komplotan bandit mengatakan aku khalifah, komplotan bandit ya boleh-boleh saja toh. Kemudian apa namanya? Dulu di Muhammadiyah itu sebutannya juga bukan jamaah pengajian loh, tapi gerombolan pengajian. Gitu. Tapi kok kita era pantas, akhirnya kesini baru menjadi majelis taklim atau kelompok pengajian, ada yang menggunakan anggota pengajian. Nah itu namanya diksionere atau bahasa digunakan, kata yang digunakan. Nah kemudian kalau kita nanti istilah khalifah seminar, nah itu kan berarti pemimpin panitia seminar kan ngono. Sehingga kita tidak menjadi apa mata buta paranoid atau apa dengan istilah itu. Nah, kemudian ini masalah kecil. Ketika saya hari kemarin Jumatan, kemudian disaudari sego bungkus Pak niki, saya menolak mboten usah. Itu bukan berarti saya menolak kebenaran. Dan bukan berarti saya menolak kebaikan, kan gitu. Nah kadang-kadang kan ketika kita mengungkapkan ketidaksependapatan, nah, kalau ketidaksependapatan itu kan kalau lain dengan ketidaksependapat gitu kan, itu berarti bukan menolak kebaikan-kebaikan yang punya pendapat yang ditolak itu. Nah ini yang kadang satu persepsi dipaksakan atau satu definisi dipaksakan atau satu definisi yang ditolakkan. Nah ini ya kadang-kadang. Nah, maka saya nanti mungkin banyak menggunakan ini. Nah, nggak bisa lagi. Yang mana tunjukkan yang urut? Ya, oh, atas kan? Nah.
Ya. Ya, segini aja. Besarkan. Sudah bisa, ya. Nah, kalau menurut saya termasuk radikalisme, pluralisme, dan isme-isme yang lain itu adalah bahasa peradaban. Nah, bahasa peradaban itu apa toh? Nanti saya menampilkan gapura, itu kan bahasa. Padahal itu dari gofuro. Kemudian di Indonesia jadi gapura itu pagar masuk desa atau mana. Nah, sekarang yang dulu istilah kebudayaan, ada istilah peradaban dan sebagainya, nanti mungkin Prof. Sutoki menambahi. Nah, di dalam manifestasinya ke dalam politik, ekonomi, teknologi dan istilah-istilah kebudayaan yang lain. Jadi bisa saja bahwa radikalisme, pluralisme dan sebagainya itu sebuah industri yang dalam hal industri sosial. Kalau di dalam teknologi kan ada rekayasa teknologi, di dalam sosial juga ada rekayasa sosial. Bisa untuk membangun, bisa untuk merusak. Kalau jenengan nonton film Terminator, itu kan ada namanya pembangunan virus teknologi komputer waktu itu. Sekarang virus tidak ada, bukan musuh komputer sekarang. Itu kan tahun-tahun 80-an, tahun 90-an. Tapi virus itu kan bisa menjadikan kebaikan, bisa menjadikan keburukan. Yang terakhir ini Indonesia sebenarnya adalah mampu membuat virus anti flu burung, tapi virus anti burung itu menjadi milik WHO. Nah, kerugian Indonesia sangat besar sekali. Ya. Nah, kita lihat ya bahwa di dalam Islam kita ini harus mampu menginspirasi ide-ide, gagasan dan seterusnya. Islam itu luar biasa. Ketika kita melihat abad 14-15, peradaban Islam sampai ke Demak, itu luar biasa. Menjadi pusat perhatian Islam itu, bukan menjadi pusat penyanyian. Sekarang kan apa yang harus kita lakukan? Islam itu menjadi sesuatu yang sangat menarik untuk kita ikuti. Ketika Islam itu menampilkan sesuatu yang baik. Baik itu menurut banyak orang. Belum mengatakan yang benar, tapi mengatakan sesuatu yang baik menurut masyarakat waktu itu. Wujud fisiknya, karya-karya umat Islam besar, itu menjadi simpati. Karena apa? Masyarakat awam, masyarakat umum itu tidak tahu Islam. Taunya adalah orang Islam. Dan taunya lagi adalah tokoh Islam. Nah, ini kalau saya membaca buku Karen Armstrong tentang sejarah Tuhan. Maaf ya, banyak hal yang antropologis dan sosiologis. Nah, manusia itu bertanya tentang Tuhan ketika terjadi bencana, ketika terjadi penindasan, ketika terjadi penistaan. Kemudian diberikan informasi tentang Tuhan itu maha agung, Tuhan itu maha besar, Tuhan itu maha indah, Tuhan itu maha penyelamat. Nah, keywordnya adalah Tuhan maha penyelamat. Tetapi masyarakat itu, Tuhan kok tidak datang-datang ya, kapan menyelamatkan saya? Ini dalam buku Karen Armstrong. Tuhan katanya maha besar, tidak ada yang lebih besar daripadanya, mana kok tidak hadir. Kami kok tetap sengsara, kami kok tetap tertindas. Maka ada orang, siapapun orangnya, yang bisa menyelamatkan, itulah yang disebut dengan Tuhannya. Muncul, kalau kita melihat itu kemusyrikan, ya kan, karena menuhankan orang. Tapi itulah bagaimana Islam ini menjadi penyelamat, maka itulah akan diikuti.
Dan kemudian petunjuknya, oh Islam menunjukkan ini loh agama yang benar, Tuhannya Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, menjadi percaya. Karena menyelamatkan dari orang yang tertindas. Nah itulah muncul kebudayaan. Apa? Bagaimana caranya? Nah itulah kebudayaan di situ, peradabannya. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa Islam ini disia-siakan atau Islam ini dipuja-puja? Nah dilihat dari peradaban Islamnya. Mampu tidak menyelesaikan persoalan problem masyarakat saat ini? Kalau saya baca sejarah begitu, setiap ada tokoh mampu menyelesaikan problema masyarakatnya, dia muncul menjadi tokoh panutannya. Kalau saya hubungan sejarah gitu, ya, ada tokoh, ada masalah, dia mampu menyelesaikan masalah, dia menjadi tokohnya. Kalau dia menjadi tokohnya, dia menjadi panutannya. Kalau dia menjadi panutannya, agama yang dinut oleh tokohnya itu menjadi anutan masyarakat umum. Ya, lanjut. Sejarah peradaban Islam, sejumlah catatan, ya, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi pusat peradaban dunia dan menyimpan bukti kelahiran nilai-nilai kehidupan manusia. Sejarah memberi informasi tentang peradaban masa lalu yang dapat direvitalisasi. Ya, kita ini memang memiliki warisan sejarah yang luar biasa. Secara politik pernah menguasai dunia. Hampir seluruh dunia para rajanya bergelarkan sultan. Jawa iki kok iso ana istilah sultan? Pertanyaannya, sultan itu saka ngendi? Bahasa Jawa tidak ada bahasa sultan. Sultan adalah bahasa Arab. Di dalam Al-Quran adalah sultan. Kok iso duwe gelar Khalifatullah fil Ard, panatagama? Khalifah fil Ard itu bahasa dari mana? Dalam bahasa Jawa kuno pun tidak ada kata khalifah. Berarti kan ada namanya apa? Koneksitas dengan kekuasaan dunia yang lain. Gelar itu kan mesti ada yang memberikan. Kalau tidak ada yang memberikan, ya kayak Keraton Agung Sejagat, kan gitu. Nah ini kita berpikir bahwa berarti ada yang memberikan, ada SK-nya, ada ijazahnya atau ada besletnya. Nah gitu. Itu peradaban manusia. Jadi peradaban itu bisa peradaban sosial politik maupun bisa peradaban yang disebut dengan teknologi, peralatan, perangkat, gedung-gedung, jalan dan lain sebagainya. Itu. Secara bahasa juga kalau kita lihat bahasa Indonesia ini kan dari bahasa Arab. Kalau kita lihat, kalau kita diteliti Pancasila itu juga mayoritas bahasanya bahasa Arab. Ya, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil bahasa Arab, adab juga bahasa Arab. Ya, ini yang mungkin diantara kita ada yang tahu asal usul bahasa. Ya, kerakyatan, rakyat Arab yang dipimpin oleh hikmah Arab. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan, musyawarah Arab. Perwakilan, wakil Arab. Nah, artinya apa? Ya itu berarti apa? Para pendahulu kita sangat dominan di dalam mempengaruhi peradaban sehingga bahasanya digunakan. Ya. Misalnya jenengan mulang ngaji gitu. Bahasa yang sering Anda gunakan pasti ditiru oleh jamaahnya. Menulis buku-buku tulisan dibaca oleh jamaahnya, nanti bahasa yang digunakan adalah bahasa yang sering digunakan. Itulah yang disebut dengan peradaban. Sejarah berisi proses penyelesaian problematika umat. Jadi sejarah itu menurut saya adalah kumpulan urutan
atau peristiwa-peristiwa penyelesaian problematika. Dikumpulkan menjadi sebuah sejarah. Nah, persepsi sejarah kita adalah ya pemberontakan, kemudian dikumpulkan, akhirnya sejarah pemberontakan. Kemudian membentuk pola pikir kita, oh sejarah itu adalah kumpulan dari pemberontakan. Ada pemberontakan Lembu Soro, ada pemberontakan Giri, ada pemberontakan, kan begitu. Nah, ada pemberontakan Pengging, ada pemberontakan. Nah, padahal kalau kita runut, sejarah itu adalah bagaimana proses penyelesaian umat manusia. Bagaimana Rasulullah menyelesaikan persoalan ketidakbersatunya orang Arab menjadi bersatu. Nah, itu kan menjadi catatan harusnya. Bagaimana masyarakat Jawa yang belum pernah bisa membaca, belum tahu huruf, ada Aji Soko mengajarkan tulisan huruf Jawa. Wonocoroko. Walaupun di dalam huruf Jawa itu sebenarnya ada radikalisme. Coba aja baca di belakangnya, itu kan radikalisme. Wonocoroko. Ya kan, ada cerita Podo Joyonyo, Mogo Botongo. Itu kan peristiwa perselisihan murid Aji Soko, yang satu diberi amanah untuk mengambil keris, yang satu diberi amanah untuk menjaga keris. Podo Joyonya karena pada saktinya dia berperang, Mogo Botongo sama-sama menjadi bangke. Nah, gitu. Nah, itu radikalisme. Tapi sebenarnya itu juga baik karena sama-sama menjaga amanah. Satu amanah untuk menjaga keris, satu amanah untuk mengambil keris. Atau mungkin itu ya yang jadi persoalan kita. Ya itu nanti dibaca sejarah lebih jauh lagi. Ya silahkan lanjut. Nah, kita lihat Islam di Nusantara menjadi Islam Nusantara. Ya, kalau saya Islam di Nusantara ya. Tapi memang dalam bahasa itu bisa jadi Islam Nusantara. Karena apa? Sepatu di Cibaduyut. Nanti kan menjadi sepatu Cibaduyut. Saya ekonomi tapi saya suka sosiologi. Nah, jadi sepatu di Cibaduyut, sepatu dari Cibaduyut, sepatu dibuat orang-orang Cibaduyut menjadi sepatu Cibaduyut. Begitu juga Islam di Nusantara, Islam disebarkan di Nusantara, Islam Nusantara. Tapi jangan terkungkung oleh definisi khusus gitu ya. Yang saya katakan ada Islam di Nusantara menjadi cepat berkembang karena dukungan politik dan perdagangan. Kalau saya membaca bagaimana Sultan Fatah itu naik tahta itu luar biasa. Kalau dalam sejarah terjadi pertumpahan darah, tapi saya baca enggak. Itu adalah bentuk negosiasi Sultan Fatah yang dibaiat oleh Sunan Kalijogo dan dia tidak mau, kemudian Sunan Kalijogo, oke, urusan bapakmu, urusanku. Urusan kamu naik tahta atau tidak, itu hak kamu karena kamu anak Brawijaya. Kenapa harus begitu? Karena kamu mau jadi sultan atau tidak, Mojopahit runtuh. Loh kok bisa? Dari timur, Belambangan dan sekitarnya sudah melakukan pemberontakan. Ini adalah soal waktu. Maka terjadi bingung karena Sultan Fatah dimarahi kakeknya, Ampel Dento marah. Kamu kurang ajar Fatah. Bapakmu kamu jongkeng kawibawan. Mboten kula ingkang jawab. Kanjeng Sunan mawon. Ya, saya yang bertanggung jawab. Nanti bapakmu lengser ke Prabon madhep Pandito. Saya sampai survei ke Candi Cetha. Lagi bener apa ora sejarah tak waca. Saya tanya kepada masyarakat di sekitar Candi Cetha, Pak. Iya, Brawijaya memang masuk Islam, akhirnya mendirikan Candi Cetha yang candi itu umumnya itu adalah lancip. Candi Cetha itu Ka'bah. Saya tanya masyarakat, apa betul itu Candi Cetha? Iya. Simbol apa kok? Itu Ka'bah, Pak. Karena ketika jenengan manai Candi Cetha itu adalah ada panah-panah menyimbolkan kebingungan. Kemudian dia menuju ke puncak, itu dia membuat candi yang di atasnya kotak.
Saya tanya di masyarakat itu bagaimana mitos-mitosnya? Itu mitosnya adalah ketika Brawijaya sudah Made Pandito, Sunan Lawu akhirnya cetha. Ya, nanti dikonfirmasi. Sehingga dinamakan Candi Cetha itu adalah pencerahan terakhir Brawijaya mendapatkan hidayah Made Pandito menjadi Sunan Lawu. Itulah urusannya dengan Sunan Kalijogo. Seorang Narendra itu kalau lancar ke Prabon Made Pandito, kamu tidak akan wirang karena kamu menjadi Sunan Lawu. Itulah yang kami sebut dengan negosiasi, bukan pemberontakan. Nah, sehingga tidak disebut Sultan Fatah seorang radikalis. Ada negosiasi-negosiasi di situ. Walaupun dimarahi oleh kakeknya sendiri. Gitu. Ya ini nanti diskusi panjang. Terus kini ya. Selanjutnya, terus, sebelumnya. Nah, pendakwah harus memahami masalah apa yang dihadapi masyarakat, kemudian dicarikan penyelesaiannya. Makanya kalau saya memiliki jamaah malam rebuan, itu gampang. Ada seorang yang mengeluh, Pak, itu di sana ada kristenisasi bawa sarimi, bawa beras, berapa beras? 5 kilo, sarimi ya 1 dus. Saya jawabnya gampang. Kalau kristenisasi bawa 1 dus sarimi, 5 kilogram beras, besok bawakan 10 kilogram beras, bawakan 10 kardus sarimi. Ada lagi Pak diajak piknik, kemudian di sana diberi pelajaran-pelajaran, tidak apa-apa. Kamu ajak piknik, nanti ditidurkan di hotel. Itulah yang saya sebut tadi, yang Karen Armstrong, banyak masyarakat yang bingung mencari Tuhannya. Tuhan katanya Maha Pengasih, tapi kok tidak datang mengasih-ngasih. Maka kalau kita ini seorang pendakwah secara radikal, maka kalau ada orang yang mengasih 5 kg beras, ya kasih 10 kg beras. Itu teknologi saya. Ketika saya melakukan kepanitiaan subuh ceria, nyoto bareng, bakso bareng, caranya piye Pak Ardi? Ya udah, bentuk panitia, nanti saya cari door prize, nanti saya cari soto, nanti saya cari rata kebab. Karena diumumkan besok ada subuh ceria, ada door prize, ada soto bareng dan sebagainya. Itu kan saya katakan radikal. Ndak umum, kata pelawak tadi. Berapa berat Candi Borobudur? Ora umum, ora umum abote gitu. Kalau saya mengatakan radikalisme itu bagaimana berbuat radikal yang tidak umum tapi mampu menyelesaikan persoalan masyarakat. Sehingga kalau saya membaca sejarah Ahmad Dahlan Kentong nutuk kentongan jam 10 awan, ya wong bingung lho iki ya apa yai kok ya mene dikentongi. Nah, ternyata mau jual lelang perangkat rumahnya untuk mendirikan sekolahan. Ya, lanjut. Mulai dari Demak. Dalam buku Babat Demak, ya, dijelaskan bahwa Keraton Demak Bintoro sebagai pusat penyebaran Islam hasil dari kolaborasi Wali Songo dan Keraton Demak Bintoro. Memang tidak semudah dalam bacaan itu, dalam percaturan ide-ide di sana masih ada Noyo Ginggong, Sabdo Palon. Saya cerita di sini mungkin apa ini kajian Islam mau ceritanya Noyo Ginggong, Sabdo Palon. Iya, tidak mungkin Islam berkembang kalau tidak mampu mematahkan namanya wacana-wacana yang berkembang saat itu. Itu di Sabdo Palon Noyo Ginggong itu adalah penasihat utamanya Brawijaya. Bagaimana mematahkan pendapat itu, maka dia akan bisa menang. Raden Rahmat itulah yang mampu mengalahkan perdebatan-perdebatan itu. Diutusnya Cempok untuk menjadi istrinya Brawijaya dan setiap malam dia bercerita tentang kehebatan Islam.
Akhirnya Raden Rahmat ngelobinya kepada Cempo, Cempo, aku mbok digoleki lemah, kandake bojomu. Nah akhirnya dikasih tanah Tuban dan sekitarnya. Saya juga datang, tadi saya datang ke Candi Cetho, kemarin saya datang ke makam Cempo di Lasem. Ya betul, saya cuma, ya betul Pak, ini adalah rahmat Allah melalui Raden Rahmat merayu Cempo untuk merayu Brawijaya untuk memberi tanah perdikan. Gitu. Nah itulah Islam berkembang melalui masa waktu itu. Tetapi tidak meninggalkan keislamannya kan, itu namanya kolaborasi. Nanti mungkin saya didebat, iki piye malah kolaborasi malah. Nah, menurut saya gitu. Nah, lanjut. Nah, saya punya web Hardinoto.com, saya memiliki tulisan sedikit ajaran Kalamwati. Ya, itu salah satu ulama waktu itu menurut saya yang saat ini jarang diungkap. Memang banyak para pendai kita yang juga terus meninggalkan ulama-ulama waktu itu dengan berbagai cara dakwahnya. Ya termasuk Ronggo Warsito itu ulama atau pujangga. Ya kalau dikatakan ulama mungkin istilah waktu itu tidak tepat, akhirnya ya tepatnya adalah pujangga. Termasuk Diponegoro itu tentara atau ulama. Ya karena dia lebih banyak berperan di medan perang maka disebut dengan komandan perang, bukan seorang ulama. Tetapi dia kan sebenarnya seorang ulama, kan gitu. Dan pakaiannya juga pakai serban dan pakai. Nah, tapi itu dikatakan radikal enggak Pak? Sangat radikal. Sangat radikal. Diponegoro itu kalau tidak mau berontak itu gajinya dari Belanda 75 gulden. Roh Diponegoro, kowe ra usah ribut gawe pasukan ning Goa Slarong, wis cukup tak gaji. Jadi sejarahnya kan hanya mengatakan bahwa jalan yang mau dibuat dari Jogja sampai Magelang itu melewati kuburan. Bukan itu persoalan Diponegoro. Kalau kita baca, Diponegoro memberontak itu karena privatisasi hutan Mataram kepada VOC. Itu Pak Prof. Jadi privatisasi hutan-hutan itu digarap Londo. Nah itu privatisasi bahasa sekarangnya. Ya maka muncul radikalisme itu saya kira karena unsur privatisasi saat ini juga. Jadi jenengan kalau mau, ini film terbaru, namanya film Sultan Agung, judulnya YouTube Perang Sultan Agung. Itu memang datang, VOC datang itu langsung berdiri di atas, pertama tidak sopan kepada Sultan, dia berdiri menghadap Sultan. Kamu harus duduk, tidak mau. Apa yang dikatakan VOC? Saya mau beli seluruh hutan ini, termasuk pantai di Jepara akan saya beli. Tidak bisa, tidak mau. Sultan Agung itulah yang hebat, tidak mau melakukan privatisasi hutan-hutannya maupun pantai-pantainya. Nah, kalau saya menyoroti ininya. Jadi sekarang itu banyak pantai yang jenengan tidak tahu kalau itu sudah milik VOC. VOC saiki maksudnya. Nah, baik langsung. Ya, kurang sedikit memang, betul. Ya, terus langsung. Nah, melalui bahasa. Kalau kita mampu menguasai masyarakat, pasti bahasa Anda akan digunakan. Ini salah satu contoh saja. Kenapa muncul bahasa Gapuro? Gapuro itu tidak ada bahasa Jawanya. Dari kata Gofur, itu sejarahnya saya baca itu sederhana. Ketika Kalijogo gawe wayang, Kanjeng Sunan kula angsal mboten nonton wayang, oleh bayare pinten, ora usah bayar. Lah terus carane mlebu Gapuro. Kuwe tobat
Njaluk ampun Gusti Allah, maca syahadah. La ilaha illallah. Ora iso la ilaha illallah. Nah, le payung ngoto. Ya, la ilaha illallah. Nah, maka memang kita perlu mengkaji itu sehingga ya pemahaman radikalisme benar, moderasi benar, kemudian dan sebagainya. Jadi itu metode yang harus kita gunakan di dalam pendekatan supaya masyarakat simpati kepada kita, pada Islam ya. Kemudian ya semedi itu saya cari-cari ya dari somat, awal somat. Orang Jawa itu adalah orang yang suka semedi. Maka orang-orang yang semedi itulah biasanya jadi panutan. Contoh orang-orang yang suka semedi masa itu adalah orang-orang jadi panutan. Ya jadi pertapa maksudnya. Ya jadi pertapa kalau di dalam Islam kan orang-orang yang al-ikhlas itu kan Allahu somat lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Orang-orang yang mengesahkan Allah. Orang-orang yang tauhid itulah yang menjadi panutan. Sehingga kalau kita memang mengembangkan Islam dan kita menjadi panutan, ya mampu mengamalkan ikhlas itu. Kemudian dalam versi lain, maka muncul kenduren, selamatan, tahlilan dan lain sebagainya. Tetapi itu kan metode. Nah, ngumpul ke wong lewat kenduren, saiki ngumpul ke wong lewat door prize, kan gitu. Ya lewat ini juga kan, yang ngumpulkan ini metode. Nah, ini metode itu dimitoskan hal lain. Nah, biasanya kan metode menjadi mitos. Kalau sudah menjadi mitos, ya harus kita perbaiki lagi, dimetodekan lagi. Nah, kalau metode kan jelas berkembang. Baik itu ya, yang bisa kami sampaikan. Maaf, dan karena juga namanya diskusi ini jadi pembuka, Prof. Teki yang saya hormati, Ustadz Fuad yang kami hormati, dan terima kasih atas perhatiannya kita semua. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah. Nasrul minallah wa fakum qarib. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Adi Minoto, ya, alhamdulillahirabbil alamin, atas penjelasannya tentang Islam Nusantara. Jadi mewakili Islam di Nusantara, masya Allah. Jadi ada bedanya ternyata, gitu ya. Nusantaranya di Islam itu boleh berarti, Pak. Nah, berikut tadi sudah kita dengarkan, perhatikan apa yang telah beliau sampaikan. Sedikit bercerita tentang sejarah dalam tanda kutip radikalisme itu mungkin ya di tanah Jawa sampai ke Pangeran Diponegoro dan seterusnya. Semoga bisa menambah wacana kita, bisa menambah referensi keilmuan kita. Untuk berikutnya, wawancara berikutnya, narasumber berikutnya adalah Profesor Dr. Suteki SH.M.Hum, ya, untuk menjelaskan tentang radikalisme, deradikalisasi sekaligus sebagai tadi yang saya katakan suspek gitu ya. Kepada beliau kami persilakan.